Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, saya Amir Khairul Fahmi, salah satu mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan di sini saya akan memaparkan materi yang saya buat dengan judul Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Reformasi. Nah, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Nah, untuk latar belakang reformasi dan dampaknya terhadap pendidikan Islam. Nah, latar belakang dari analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa reformasi ini kita mengambil dari dua latar belakang. Yang pertama dari era baru, memang dengan kata reformasi itu berarti era baru dan demokrasi pendidikan yang kita angkat seperti itu. Nah, kita tahu pada masa reformasi tepatnya di tahun 1998 ya itu menandai momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia di mana terjadi perubahan yang sangat besar dalam bidang politik maupun sosial. Nah, salah satu tuntutan reformasi adalah kebebasan, nah, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan adanya reformasi, masyarakat mulai menuntut hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang. Nah, kita bisa melihat munculnya otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola pendidikan mereka sendiri. Ini adalah langkah positif karena mungkin masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan Islam ini di era reformasi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan Islam ini berkembang. Nah, di sini ada 3 poin penting dalam kebijakan ini. Yang pertama, kurikulum nasional. Nah, kurikulum pendidikan Islam diubah menjadi untuk menjamin nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tetapi juga membentuk karakter yang mencerminkan identitas bangsa dan bahkan untuk memperlihatkan kecintaan kepada bangsa ataupun tanah air ini. Terus poin yang kedua, untuk peningkatan akses. Nah, pemerintah fokus pada pembangunan sekolah dan madrasah baru seperti itu, terutama di daerah terpencil ya, karena ini tujuannya untuk memastikan bahwa akses ini sampai di semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang kurang terlayani atau jauh aksesnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti itu. Terus yang ketiga, pemberdayaan guru. Nah, program pelatihan dan sertifikasi guru ini memang diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Karena guru yang berkualitas adalah kunci dalam pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang baik seperti itu. Terus selanjutnya peningkatan kualitas dalam akses pendidikan Islam. Nah, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam sendiri, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap infrastruktur. Ini yang pertama, sekolah dan madrasah mendapatkan fasilitas yang baik seperti mendapatkan perpustakaan, laboratorium, dan bahkan ruang kelas modern. Terus selain itu, penggunaan teknologi informasi ya ini dalam pendidikan Islam semakin meningkat. Ini membuka akses belajar yang lebih luas, memungkinkan santri ataupun siswa ini untuk belajar dari berbagai sumber yang beragam atau yang banyak seperti itu. Terus yang selanjutnya, keterlibatan masyarakat ini dalam pengelolaan pendidikan Islam juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Nah, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu relevan dengan kebutuhan yang
ada di dalam masyarakat seperti itu. Dengan melibatkan masyarakat, ini kita menciptakan rasa kepemilikan terhadap pendidikan Islam yang pada gilirannya akan memotong ataupun mendorong, mohon maaf, mendorong dukungan dan partisipasi lebih lanjut. Nah, di sini ada tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, kesenjangan. Jadi, meskipun banyak kemajuan, memang ada beberapa tantangan. Nah, ini yang pertama, kesenjangan. Nah, dalam maksud kesenjangan pada kualitas pendidikan. Nah, kita perlu memahami memang bahwa adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan ini antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ya, kita bisa dilihat di daerah perkotaan sendiri, seringkali kita menemukan ataupun melihat fasilitas yang lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tenaga pengajar yang memang lebih berkualitas. Terus serta adanya akses yang lebih mudah dari sumber-sumber belajar seperti itu. Tapi kita lihat sebaliknya di daerah pedesaan, banyak sekolah yang memang ataupun madrasah ini yang masih kurang layak ataupun kekurangan sarana dan prasarana. Terus seperti mungkin ruang kelas yang kurang memadai, buku pelajaran, dan bahkan akses internet ini. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan belajar yang diterima oleh setiap siswa dari perbedaan dari perkotaan dan pedesaan tersebut. Nah, terus yang kedua, tantangan yang kedua, kurangnya profesional. Nah, ini salah satu tantangan yang sangat besar, itu karena kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas ya, dan yang berdedikasi tinggi. Banyak guru di sekolah-sekolah Islam terutama ini belum mendapatkan pelatihan profesional yang memadai. Ya, hal ini mengakibatkan metode pengajaran yang masih konvensional dan kurang inovatif seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kualitas seorang pendidik memberikan kualitas pendidikan yang sangat bergantung pada kualitas pengajar atau pengajaran ini. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi guru ini melalui pelatihan dan sertifikasi ini sangat penting. Terus selanjutnya ini keterbatasan dana. Nah, bisa dilihat memang menjadi hambatan yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam. Ya, meski ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran, seringkali dana ini belum tersedia untuk mencukupi ya, memenuhi seluruh kebutuhan sekolah ataupun madrasah. Akibatnya banyak program pendidikan ini yang terpaksa dibatalkan ataupun tidak dapat dilaksanakan dengan secara optimal. Nah, kita harus bekerja sama untuk mencari solusi dalam hal pendanaan. Nah, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta ataupun dengan sektor masyarakat lingkungan. Dan terus selanjutnya peran lembaga pendidikan Islam dalam menyikapi kebijakan. Nah, lembaga pendidikan Islam perlu mengambil langkah positif dalam menyikapi kebijakan yang ada. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa diambil. Nah, antara lain yang pertama itu kolaborasi. Nah, lembaga pendidikan terutama pendidikan Islam perlu menjamin kerjasama yang erat dengan pemerintah ataupun masyarakat. Dengan kolaborasi ini dapat membentuk program-program bersama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pelatihan guru ataupun pengembangan kurikulum yang bisa menjadikan kurikulum ini yang relevan seperti itu. Dengan kolaborasi ini, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, terus yang kedua, langkah yang kedua yang bisa diambil itu inovasi ya. Inovasi dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran ini juga sangat penting. Lembaga pendidikan harus berani untuk menciptakan pendekatan baru dalam pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, misalnya penerapan metode pembelajaran berbasis proyek ataupun penggunaan teknologi informasi dalam kelas. Nah, kita perlu pengembangan kurikulum yang tidak
hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter ataupun keterampilan hidup untuk bekal seorang siswa nantinya kalau sudah bekerja ataupun terjun di dalam dunia masyarakat seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya yang bisa diambil ini komunitas. Nah, untuk membangun komunitas sendiri, lembaga pendidikan Islam sangat membantu dalam membagi pengalaman dan praktek terbaik. Nah, komunitas ini dapat menciptakan ruang dan untuk diskusi dan kolaborasi antar guru dan pengelola pendidikan Islam. Dengan berbagi pengetahuan dan sumber daya, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam. Untuk mengembangkan pendidikan Islam secara efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, dari program bersama. Nah, jadi dari pendidikan Islam, dari pemerintah dan masyarakat ini perlu bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan Islam yang efektif. Ini termasuk merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pemerintah dapat mendukung penyelenggaraan pelatihan untuk guru-guru di daerah terpencil ataupun di daerah pedesaan. Nah, sementara masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam pendanaan dan pengelolaan sekolah. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya ini sumber daya. Jadi, memanfaatkan sumber daya manusia dan material yang ada. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita bisa melihat profesional dari berbagai bidang ya untuk berkontribusi dalam pendidikan, baik melalui program pengajaran maupun penyuluhan. Selain itu, bisa memanfaatkan sumber daya lokal seperti tokoh masyarakat ataupun pengusaha. Ini bisa membantu dalam membangun sekolah yang lebih baik. Terus yang ketiga, partisipasi aktif. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program pendidikan, terutama pendidikan Islam. Nah, partisipasi aktif ini dapat mewujudkan melalui pertemuan rutin antara pengelola lembaga pendidikan ataupun orang tua siswa. Nah, ini di mana mereka bisa mendiskusikan perkembangan anak dan memberikan alasan ataupun masukan-masukan ya, kritik, saran seperti itu tentang program yang dijalankan. Dengan keterlibatan masyarakat ini bisa memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari masyarakat ataupun sekolah tersebut. Nah, selanjutnya inovasi dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini ada tiga ya inovasinya. Yang pertama teknologi. Nah, di kehidupan era digital ini kita memang dituntut untuk memanfaatkan teknologi ya, informasi dalam pembelajaran. Ya, penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam ini memang tidak hanya meningkatkan akses belajar, tetapi juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya penggunaan aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, terus platform online ya dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efisien. Terus yang selanjutnya itu relevansi. Relevansi. Nah, kurikulum pendidikan Islam harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Ini berarti bahwa kita perlu terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui kurikulum yang ada agar sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Terus selanjutnya itu pemikiran kritis. Nah, salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, kita perlu mendorong siswa untuk tidak hanya memberikan informasi ataupun menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. Nah, kegiatan diskusi, debat, dan proyek berbasis masalah ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis dan kreativitas seperti itu.
Nah, untuk kesimpulan dari pemaparan materi yang dari awal sampai akhir ini dan rekomendasi untuk pengembangan pendidikan Islam di masa depan ini, bahwasanya pendidikan Islam di Indonesia lebih tepatnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan berkarya. Dengan mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan Islam, kita dapat membangun masa depan Indonesia menjadi lebih baik lagi, ataupun dengan target di pemerintahan Bapak Prabowo ini menjadikan Indonesia 2024 2045 nanti Indonesia emas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.